Hai teman-teman, gimana kabarnya? Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi fork yang ada pada bahasa C. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan berdasarkan pada yang saya dapat pada csl.mtu.edu. Nah, nanti linknya akan saya share juga di deskripsi video ini. Nah, fork ini adalah fungsi yang gunanya untuk menciptakan proses baru. Nah, fork ini menciptakan proses baru dengan menduplikat program yang memanggil fungsi fork ini. Nah, setelah fork menciptakan proses baru, maka proses baru dan program yang memanggilnya memiliki sebuah hubungan seperti hubungan parent-child. Nah, seperti ini nih. Setelah si parent memanggil fungsi fork, maka dia akan menciptakan proses baru, program yang adalah child process dari program tersebut. Nah, setelah fungsi fork itu dijalankan, maka kedua proses tersebut akan menjalankan instruksi yang sama, instruksi yang tepat berada di bawah dari pemanggilan fungsi fork tersebut. Nah, lebih lengkapnya lagi, untuk fungsi fork itu dia akan memberikan keluaran berupa bilangan bulat yang bermakna. Untuk bilangan negatif, maka pemanggilan fungsi fork tersebut gagal atau tidak ada child process yang dibuat. Nah, untuk yang lainnya, keluaran bilangan 0 atau bilangan bulat positif memiliki makna bahwa pemanggilan fungsi fork tersebut berhasil dan sebuah child process telah dibuat. Nah, perbedaan dari keluaran bilangan 0 dan bilangan positif tersebut adalah yang pertama, sebelum itu kita harus tahu ya, setiap proses yang berjalan pada memori itu memiliki sebuah proses ID. Nah, untuk yang belum tahu proses ID itu seperti apa, untuk teman-teman yang menggunakan Windows bisa membuka text manajernya dan membuka bagian proses. Nah, di sana telah terdaftar proses-proses apa saja yang sedang berjalan dan ada sebuah kolom PID. Nah, PID itu adalah singkatan dari proses ID. Untuk teman-teman yang menggunakan Linux atau Ubuntu gitu ya, bisa memanggil command top. Nah, di sini kelihatan kan program-program yang berjalan. Terus di paling ujung kiri ada kolom PID. Nah, itu adalah proses ID dari proses yang berjalan. Fork ini akan mengeluarkan child PID dari program tersebut. Nah, misalnya parent akan memanggil fork. Nah, setelah memanggil fork dan fork itu berhasil, maka dia akan menerima keluaran berupa bilangan bulat positif, yakni proses ID dari child yang dibuatnya. Nah, child ini sendiri juga akan menerima keluaran dari fork, tapi keluarannya adalah bilangan 0. Nah, kita bisa menganggap jika child tersebut menerima keluaran 0 karena dia sendiri tidak memiliki child process. Untuk lebih jelasnya, kita simulasikan saja. Nah, ini source code yang sangat singkat saya, yang nanti juga akan saya share linknya dalam
ID1. Nah, di sini kita harus menginclude dua library terlebih dahulu. Yang pertama stdio.h untuk printf dan sys/types.h untuk fungsi fork dan tipe data baru, yaitu PIDT. PIDT ini adalah tipe data yang dapat menyimpan keluaran dari fungsi fork. Nah, di sini programnya sangat sederhana, yakni child PID sama dengan fork. Jadi program ini akan memanggil fungsi fork yang akan membuat proses baru. Lalu child PID ini, jika fork berhasil, maka akan memuat proses ID dari child yang dimiliki program, child proses yang dimiliki program. Lalu akan mencetak printf hello world oleh proses dengan child PID yang dimilikinya. Nah, jika kita eksekusi, kita compile dulu. Jika teman-teman yang menggunakan Ubuntu dan ada error seperti yang ada pada terminal, maka error tersebut tidaklah berbahaya. Nah, kita jalankan, maka parent prosesnya yang memiliki child proses akan memiliki child PID bilangan positif. Nah, itu. Jadi yang kalimat pertama itu dicetak oleh parent proses dan kalimat kedua oleh child prosesnya. Nah, lalu apakah ada cara untuk membuktikan bahwa child proses itu benar-benar child proses dari parent proses, yaitu program yang memanggil fungsi fork tersebut? Nah, kita bisa melakukannya dengan membuat sebuah variabel baru, yaitu PID. PID ini akan menyimpan proses ID dari program tersebut, bukan dari childnya, tapi dari program tersebut. Proses ID dari sebuah program atau proses yang berjalan pada C bisa kita dapatkan dengan fungsi getPID. Nah, lalu hello world oleh proses dengan child PID sama dengan sekian dan PID sama dengan ambil dari variabel PID. Seperti itu. Kita compile. Nah, jadi error lagi tapi tidak apa-apa. Nah, kita jalankan. Nah, maka pada kalimat pertama dia adalah parent proses dia PID, proses ID dari program tersebut adalah 10863 dan childnya adalah 10864. Nah, child prosesnya yang mencetak kalimat kedua memiliki PID 10864. Nah, dan child PID 0. PID dari child proses cocok dengan child PID dari parent proses, sehingga bisa dikatakan telah terbukti bahwa dengan memanggil fungsi fork, maka sebuah program itu membuat sebuah duplikat proses atau child prosesnya dan didapatkan proses ID dari child proses tersebut. Nah, demikian penjelasan saya tentang fungsi fork pada bahasa C. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini.